Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat bergabung kembali dengan Lisvika Channel. Nah, di video kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sangat banyak muncul dari teman-teman ketika kami men-share terkait adanya 8 bantuan sosial yang akan cair di bulan November ini. Jadi kebanyakan kami mendapatkan keluh kesah dari teman-teman bahwasanya banyak dari teman-teman yang tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sama sekali. Nah, juga ada komentar-komentar dari teman-teman mempunyai tetangga yang mungkin bisa kita kelompokkan kepada kelompok yang berada. Mereka banyak sekali mendapatkan bantuan-bantuan sosial, sedangkan teman-teman tidak pernah mendapatkan bantuan sosial apapun. Nah, jadi dalam video kali ini kami akan menjelaskan alasan utama kenapa teman-teman tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Dan selain itu, dalam video ini kami juga akan sharing kepada teman-teman semua, ternyata selain kita berharap bantuan-bantuan sosial yang mungkin dikeluarkan melalui perangkat desa, kita juga bisa memperjuangkan bantuan-bantuan sosial yang dikeluarkan oleh beberapa kementerian-kementerian. Nah, jadi di sini untuk kementerian tersebut kami akan menjelaskan ada 8 kementerian yang juga sudah mengeluarkan bantuan. Untuk sampai saat ini ada beberapa kementerian yang masih membuka pendaftaran, dan yang lebih membahagiakannya, pendaftaran itu bisa kita lakukan secara online. Jadi tidak perlu ribet-ribet datang ke kepala desa ataupun camat dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman semua, tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip agar teman-teman tidak ada informasi yang salah tangkap. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa juga untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari kami. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak untuk dukungannya. Semoga channel ini selalu bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Oke, yang pertama yang akan kita jabarkan dulu adalah alasan kenapa sebagian besar teman-teman ini tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Nah, ternyata alasan utamanya adalah karena memang teman-teman itu belum terdaftar di data Kementerian Sosial atau DTKS. Nah, untuk mencek, teman-teman bisa langsung untuk menceknya online ini melalui situs cekbansos.siks.kemensos.go.id. Nah, melalui situs ini teman-teman bisa mencek apakah teman-teman memang betul-betul tidak terdaftar atau memang sudah terdaftar tapi memang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk menceknya, teman-teman di sini cukup menggunakan KTP dengan menggunakan nomor NIK-nya, kemudian tinggal diikuti prosedurnya, nanti akan kebaca apakah teman-teman sudah terdaftar atau belum di data Kementerian Sosial. Jadi teman-teman semua nggak lagi berpikiran negatif, orang-orang yang mendapatkan bantuan dari kementerian-kementerian sosial atau bantuan sosial lainnya memang orang-orang yang kenal dengan perangkat desa. Sebetulnya sebagian besar memang teman-teman itu belum terdaftar di data Kementerian Sosial atau DTKS. Nah, terus bagaimana solusinya untuk teman-teman yang belum terdaftar? Ini teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri. Memang untuk pendaftarannya ini kita melalui kepala desa. Teman-teman tinggal bawa KTP dan KK. Nanti ada data yang perlu teman-teman isi di sana dan nanti akan diusulkan oleh kepala desa tersebut dan kita nunggu prosesnya. Dan untuk proses ini kan lumayan lama ya. Nah, untuk sembari menunggu, teman-teman juga bisa ikut mengurus bantuan-bantuan yang dibuka oleh beberapa kementerian yang juga sudah kami jabarkan di awal video tadi. Nah, apa saja kementerian-kementerian yang sudah membuka dan masih membuka bantuan-bantuan sosial untuk bisa kita perjuangkan? Sekarang kita lihat untuk poin kedua yang akan kita jabarkan dalam video ini.
Oke, untuk kementerian pertama yang sudah membuka dan memberikan bantuan sosial yaitu Kementerian Koperasi Kemenko PUKM. Nah, jadi untuk Kementerian Koperasi di sini dia sudah membuka 2 bantuan sosial. Dan yang pertama itu adalah Bampres UMKM atau BPUM. Di video sebelumnya kami juga sudah menjabarkan kepada teman-teman semua. Nah, untuk bantuan ini teman-teman berhak mendapatkan bantuan sebesar 2,4 juta rupiah. Ini 1 kali bayar, dan untuk penerimaan bantuannya langsung dikirim ke rekening masing-masing. Dan untuk proses pendaftarannya di sini tergantung wilayahnya. Teman-teman ada juga yang melakukan pendaftaran online dan juga ada offline. Dan untuk pendaftarannya ini masih dibuka ya di bulan November ini. Memang setiap daerah itu berbeda-beda. Kalau di tempat kami ini ditutup tanggal 15 November. Silakan teman-teman cek bagaimana di daerah teman-teman. Oke, bantuan yang kedua yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi ini adalah berupa penghargaan untuk pelaku UMKM. Nah, untuk penghargaan ini setiap pelaku usaha itu berhak menerima bantuan 200 juta rupiah. Dan untuk program ini dia sudah ditutup, namun berpeluang besar untuk dibuka di tahun 2021 nanti. Dan untuk teman-teman yang kemarin mungkin sudah mengikuti program ini, teman-teman bisa lihat hasil seleksinya melalui situs link tr.ee/UKM Award. Nah, di situ teman-teman bisa mencek apakah teman-teman berhak untuk mendapatkan atau berhasil untuk mengikuti seleksi ini. Oke, kementerian selanjutnya yang membuka atau yang menyediakan bantuan sosial yang bisa kita perjuangkan itu adalah program prakerja yang tentunya bekerja sama dengan Kementerian Perekonomian. Nah, untuk kabar gembiranya bagi teman-teman semua, program prakerja ini gelombang 11-nya sudah dibuka kemarin. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum menonton penjabaran video kami sebelumnya dan belum melakukan pendaftaran, silahkan lakukan pendaftaran. Nah, untuk pendaftarannya bisa online yaitu melalui situs prakerja.go.id. Ini pendaftarannya hanya online, teman-teman hanya menggunakan KK dan KTP. Dan lebih membahagiakannya untuk program prakerja ini 1 KK itu bisa daftar semuanya. Dan jika teman-teman nanti lolos, teman-teman itu bisa berhak mendapatkan insentif totalnya adalah 3.550.000. Nah, untuk kementerian yang ketiga yang juga membuka bantuan dan menyediakan bantuan sosial untuk kita semua adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, untuk Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker di sini menyediakan 3 bantuan sosial. Ada bantuan subsidi upah dan gaji, kemudian ada juga program JPS Kemnaker, kemudian ada program pelatihan manajemen pencegahan COVID atau MANG-COVID. Nah, untuk program yang pertama, bantuan subsidi upah dan gaji, ini adalah khusus untuk teman-teman yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan ini programnya berkemungkinan besar juga akan dilanjutkan di tahun 2021 nanti. Kemudian untuk JPS Kemnaker ini juga sudah kami jabarkan di dalam video sebelumnya bahwasanya JPS Kemnaker di sini ada 2 program ya, ada TKM dan padat karya, di mana untuk program TKM ini berhak mendapatkan bantuan 40 juta rupiah per kelompok. Jadi untuk program ini dia memang sedang berjalan, namun belum ada informasi resmi bagaimana cara untuk melakukan pendaftarannya. Jadi tetap kita tunggu update-annya supaya kita memang juga bisa mendapatkan bantuan dari program JPS Kemnaker ini. Dan untuk program pelatihan manajemen pencegahan COVID atau MANG-COVID ini juga diluncurkan oleh Kemnaker. Tujuannya juga sama sebetulnya, yaitu untuk penyaluran kerja korban PHK, kemudian untuk pencegahan COVID, pertolongan kaum disabilitas, dan juga untuk pemberdayaan pelaku UMKM. Nah, itu dia untuk program-program bantuan yang dibuka oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, untuk kementerian selanjutnya yang juga membuka dan menyediakan bantuan sosial selanjutnya yaitu Kementerian Pendidikan atau Kemdikbud. Nah, di sini Kemdikbud menyediakan bantuan langsung tunai untuk pelaku seni, di mana 1 juta untuk per orangnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin pengen untuk mengikuti bantuan BLT ini, teman-teman bisa langsung kunjungi situs
apb.kemdikbud.go.id. Nah, di situ teman-teman bisa melakukan proses pendaftarannya, tentu juga secara online. Oke, untuk kementerian selanjutnya yang juga menyediakan bantuan sosial adalah Kementerian Pariwisata dan Rekreasi. Nah, di sini Kementerian Pariwisata dia membuka program yang dinamakan dengan BIP. Cuma memang untuk pendaftarannya sudah ditutup ya. Dan untuk mencek apakah teman-teman berhak untuk mendapatkan bantuan ini, khususnya untuk teman-teman yang kemarin ikut mendaftar, teman-teman bisa menceknya melalui situs bip.kemenparekraf.go.id. Oke, kementerian yang keenam yang juga menyediakan bantuan sosial adalah Kementerian Olahraga atau Kemenpora. Ini juga sudah kita jabarkan di video sebelumnya, di mana Kemenpora juga memberikan tambahan modal untuk usaha, dan teman-teman bisa menceknya melalui situs wmp.kemenpora.go.id. Nah, untuk bagaimana proses pendaftarannya, teman-teman bisa cek kembali dalam video yang sudah kami sharing sebelumnya, dan untuk link video juga sudah kami cantumkan di deskripsi. Oke, untuk kementerian selanjutnya yang juga menyediakan bantuan sosial, ini khusus untuk teman-teman guru madrasah dan Kementerian Agama. Jadi di sini juga Kementerian Agama menganggarkan adanya bantuan sosial untuk guru madrasah itu sebesar 2,4 juta rupiah. Namun ini belum dibuka ya pendaftarannya, dan namun untuk yang guru honorer juga sudah bisa mencek melalui situs GTK yang juga sudah kami sharing kepada teman-teman semua di video sebelumnya. Oke, kementerian terakhir ini kementerian yang ke-8 ya yang kita bahas dalam video ini, yaitu Kementerian Sosial. Nah, untuk Kementerian Sosial ini sangat banyak bantuan-bantuan sosialnya, termasuk di situ bantuan sembako, kemudian bantuan KIP, KIS, juga PKH, BLT, BST, dan BNPT. Dan sebagaimana yang sudah kami jabarkan di awal video tadi, teman-teman bisa menceknya melalui situs cekbansos.siks.kemensos.go.id. Oke teman-teman semua, itu dia 8 kementerian yang sudah membuka dan menyediakan bantuan sosial yang bisa kita perjuangkan untuk mendukung perekonomian kita di masa pandemi ini. Sebetulnya ada beberapa lagi kementerian-kementerian yang membuka dan menyediakan bantuan sosial. Nanti akan kami update di video selanjutnya. Jadi intinya, untuk teman-teman semua yang memang belum mendapatkan bantuan sosial, jadi teman-teman lebih semangat lagi dalam mencari informasi seputar bantuan-bantuan sosial, dan jangan lupa untuk subscribe channel kami karena kami akan selalu sharing kepada teman-teman semua. Nah, oke teman-teman, jangan lupa untuk like, kemudian komen jika ada pertanyaan, dan juga subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Oke, semoga bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.